Smart Touching the Human Wisdom. Menguak beragam inspirasi dari rangkaian cerita dan hikayat kehidupan. Smart FM dengan bangga menghadirkan Smart Touching the Human Wisdom bersama Peter Lim MBA. Smart Touching the Human Wisdom. Humanity Success. Smart Listener diceritakan pada dahulu kala di Tiongkok. Yan Hui adalah salah satu dari murid kesayangan Confucius yang selain suka belajar, sifatnya juga baik. Pada suatu hari, ketika Yan Hui sedang bertugas, dia melihat di salah satu toko kain sedang terjadi keramaian. Dia segera mendekat dan melihat antara si pembeli dan penjual sedang terjadi pertengkaran yang hebat. Si pembeli berteriak, 3 kali 8 sama dengan 23. Kenapa kamu bilang 24? Yan Hui mendekati si pembeli kain dan berkata, Sobat, 3 kali 4 sama dengan 24. Tidak usah diperdebatkan lagi. Si pembeli kain langsung merasa tidak senang, lalu menunjuk hidung Yan Hui dan berkata, Siapa minta pendapatmu? Kalaupun mau minta pendapat, mestinya minta pendapat ke Confucius. Benar atau salah, Confucius yang berhak mengatakannya. Yang Hui berkata, Baik, jika Confucius bilang kamu salah, bagaimana? Si pembeli kain mengatakan, Kalau Confucius bilang saya salah, kepalaku aku potong untukmu. Kalau kamu yang salah, bagaimana? Yang Hui menjawab, Kalau saya yang salah, jabatanku untukmu. Keduanya sepakat untuk bertaruh. Lalu mereka pergi mencari Confucius. Setelah Confucius tahu pokok permasalahannya, Confucius berkata kepada Yan Hui sambil tertawa, 3 kali 8 sama dengan 23. Yan Hui, kamu kalah. Kasihlah jabatanmu kepada dia. Ketika mendengar Confucius mengatakan demikian, bahwa dia salah dan kalah, diturunkannya topinya, lalu diserahkan kepada si pembeli kain. Si pembeli kain segera mengambil topi Yan Hui dan berlalu dengan perasaan puas. Walaupun Yan Hui menerima keputusan Confucius, tetapi hati kecilnya tidak sependapat. Dia merasa Confucius sudah tua dan pikun. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak mau lagi belajar darinya. Yan Hui minta cuti dengan alasan urusan keluarga. Confucius tahu isi hati Yan Hui dan memberi cuti kepadanya. Sebelum berangkat, Yan Hui pamitan dan Confucius memberinya 2 nasihat. Pertama adalah, bila hujan lebat, janganlah berteduh di bawah pohon. Kedua, jangan membunuh. Demikian nasihat Confucius. Yan Hui bilang, baiklah. Lalu berangkat pulang. Di dalam perjalanan, tiba-tiba angin kencang yang disertai petir. Kelihatannya akan turun hujan yang lebat. Ketika akan melindung di bawah pohon, Yang Hui tiba-tiba teringat akan nasihat Confucius. Dalam hati dia berkata, biarlah kuturuti nasihat guru untuk yang terakhir kalinya. Dia tidak jadi berlindung di bawah pohon itu. Beberapa saat kemudian, petir menyambar dan pohon itu hancur. Yan Hui sangat terkejut. Nasihat guru yang pertama sudah terbukti. Apakah saya akan membunuh orang? Pikir Yan Hui. Sesampainya dia di rumah, hari larut malam. Dia tidak ingin mengganggu istrinya yang sudah tertidur. Dia menggunakan pedangnya untuk membuka kamarnya. Sesampainya di ranjang, dia meraba dan mendapati ada seseorang
di sisi kiri ranjang, seseorang lagi di sisi kanan. Dia langsung marah dan ketika mau menghunuskan pedangnya, pada saat menghujamkan pedangnya, dia ingat lagi nasihat Confucius, jangan membunuh. Dia lalu menyalahkan lilin. Ternyata yang tidur di samping istrinya adalah adik istrinya. Keesokan harinya, Yang Hui kembali ke Confucius, berlutut dan berkata, "Guru, bagaimana guru tahu apa yang akan terjadi?" Confucius berkata, "Kemarin, hari sangatlah panas. Diperkirakan akan turun hujan dan petir. Makanya guru mengingatkanmu untuk tidak berlindung di bawah pohon. Kamu kemarin pergi dengan amarah dan membawa pedang. Maka guru mengingatkanmu agar jangan membunuh." Yang Hui berkata, "Guru, perkiraanmu hebat sekali. Murid sangat kagum." Confucius berkata, "Aku tahu, kamu minta cuti bukanlah karena urusan keluarga. Kamu tidak ingin lagi belajar dariku. Cobalah kamu pikir, kemarin guru bilang 3 kali 8 sama dengan 23 adalah benar. Kamu kalah dan kehilangan jabatanmu. Tapi jika guru mengatakan bahwa 3 kali 8 sama dengan 24 yang benar, si pembeli kainlah yang kalah, dan itu berarti akan hilang 1 nyawa. Menurutmu, jabatanmu lebih penting atau kehilangan 1 nyawa yang lebih penting?" Yan Hui sadar atas kesalahannya dan berkata, "Guru mementingkan yang lebih utama." Murid malah berpikir guru sudah tua dan pikun. Murid benar-benar malu. Sejak saat itu, kemanapun Confucius pergi, Yan Hui selalu mengikutinya. Smart listener, agar sukses dalam hidup ini, gunakanlah ilmu main layang-layang. Ada saatnya diulur dan ada juga saatnya ditarik. Jika diulur terus atau ditarik terus, maka akan putuslah layang-layang tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga demikian adanya. Walaupun benar, ada kala kita juga harus mengalah. Inilah pengorbanan yang tujuan utamanya tiada lain adalah untuk meraih kemenangan yang sesungguhnya. Peribahasa Jerman mengatakan, "Who has never tasted what is bitter does not know what is sweet." Siapapun yang tidak pernah merasakan pahit tidak akan pernah tahu apa itu manis. Smart listener, dari segi moralitas, pantaskah atau mampukah kita menerima suatu kesuksesan di atas penderitaan orang lain? Siogianya, yang kita dambakan dalam hidup ini adalah selain sukses, tapi juga kebahagiaan yang merupakan hasil atau akibat dari penyemaian bibit-bibit kebajikan. Smart listener, selain moralitas yang dijadikan sebagai satu-satunya pondasi dasar bagi kehidupan kita, untuk meraih sukses, prinsip-prinsip hidup always do the best, selalu berbuat yang terbaik, hendaknya selalu diterapkan di setiap derap langkah yang kita lalui. Jika kondisi ini telah terpenuhi, maka dan pasti tomorrow will be more better than today. Esok pasti akan lebih baik pada hari ini. Saya Peter Lim dari Smart Touching the Human Wisdom, hanya untuk Smart FM. Demikian Smart Touching the Human Wisdom bersama Peter Lim MBA. Untuk informasi training dan konsultasi, hubungi 0819 880 604. Smart Touching the Human Wisdom.